Adanya istilah entrepreneur dikarenakan seorang ahli ekonomi dari Prancis dalam karya kabarnya yang berjudul Essai sur la nature de commerce en général. Ricard Cantillon, seorang ahli ekonomi tersebut, memberikan peranan utama kepada konsep entrepreneurship dalam ekonomi. Dalam ulasan, Cantillon mengatakan bahwa seorang entrepreneur secara sadar membuat keputusan-keputusan. Entrepreneur yang gigih berupaya senantiasa akan mencari peluang-peluang terbaik dalam hal memanfaatkan sumber-sumber daya dalam konteks yang memberikan hasil komersial yang setinggi mungkin. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Dimulai sejak revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap oleh James Watt yang digunakan untuk proses produksi barang. Selain menjadi alat produksi di suatu industri, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu yaitu transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Dengan penemuan mesin uap ini, pengguna tenaga angin pada alat transportasi mulai berkurang karena jauh lebih efisien dan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap ini, kapal bisa berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tersebut dipenuhi dengan bahan bakar kayu dan batu bara yang cukup untuk terus menggerakkan mesin uap. Dampak pada revolusi ini adalah negara Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang singkat dan mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Selain penjajahan revolusi, ini juga berdampak terhadap pencemaran lingkungan akibat asap dan limbah dari mesin uap tersebut. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20, ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik, namun masih saja terhambat pada proses produksi di pabrik, yaitu masalah dengan transportasi. Sehingga pada akhir tahun 1800-an, mulai memproduksi mobil secara massal. Dampak revolusi ini kepada kondisi militer Perang Dunia Kedua adalah terjadinya produksi massal. Ribuan tank, pesawat, dan senjata yang diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Perusahaan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri bisa dibilang perubahan yang komplit pada era itu. Revolusi ketiga, adanya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang diciptakan pada era ini adalah komputer yang bernama Colossus, yang dikembangkan pada Perang Dunia Kedua sebagai mesin pemecah kode buatan Nazi Jerman. Komputer ini merupakan mesin raksasa yang besarnya seperti ruang kamar tidur, yang tidak ada RAM dan tidak bisa menerima perintah dari keyboard. Komputer ini hanya bisa menerima perintah dengan melalui pita kertas dengan daya listrik yang sangat besar, 8.500 watt untuk menjalankan perintah pada komputer tersebut. Kemudian, dengan kehadirannya revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, hingga gaya hidup. Oleh karenanya, selain mempertahankan eksistensi usaha, diperlukan berbagai keterampilan untuk bisa ikut berkembang pada era 4.0 ini. Sebab, dalam mengikuti tren, bisnis pada era ini bisa dikatakan sulit namun juga mudah di saat yang bersamaan. Beberapa keterampilan yang diperlukan diantaranya keterampilan informasi, media dan teknologi, keterampilan berinovasi, keterampilan dalam hidup dan belajar,
dan kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Di tengah perkembangan kewirausahaan yang meningkat di Indonesia, dunia industri tak terkecuali praktik kewirausahaan tengah menghadapi revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 adalah gabungan cyber physical system atau CPS dan Internet of Thinking and Service lot of dan LOS yang memadukan kehidupan nyata dan maya. Dari Prasetyo dan Sutopo 2018. Apa sih tren kewirausahaan itu? Tren menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah gaya mutakhir. Sedangkan kewirausahaan sendiri tidak memiliki arti dalam KBBI. Namun secara etimologi kewirausahaan merupakan kata yang berasal dari kata wira dan usaha. Wira adalah pejuang dan usaha adalah perbuatan untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tren kewirausahaan adalah gaya mutakhir dan memiliki sifat keperjuangan yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Terdapat 3 tren kewirausahaan yang terjadi dulu dan sekarang, yaitu yang pertama, entrepreneurship based on economy. Tren kewirausahaan ini dilatar belakangi oleh tren perubahan ekonomi pada pasar perilaku konsumen, pola persaingan pasar, sehingga tren kewirausahaan faktor ekonomi adalah kuncinya. Yang kedua adalah entrepreneurship based on technology. Dalam ruang lingkup ekonomi dapat mengalami perubahan yang sangat pesat. Aspek teknologi ini sangat berpengaruh mulai dari proses produksi hingga pendistribusian serta penyampaian langsung kepada konsumen. Dari beberapa aspek tentang perkembangan teknologi dalam lingkup kewirausahaan menjadikan teknologi mendapatkan sebutan change driver sebagai kunci sekaligus cikal bakal teknologi dan juga sebagai fondasi kemampuan untuk memulai sebuah usaha. Yang ketiga, entrepreneurship based on creativity. Berawal dari latar belakang ekonomi dan teknologi, ada pula berdasarkan faktor kreativitas dan juga menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan usahanya. Dengan perkembangannya, faktor kreativitas mampu bersaing dengan teknologi yang ada karena dalam menjalankan usaha seseorang, pengusaha juga harus memikirkan peluang usaha yang nantinya akan diminati banyak konsumen dan menjadi tren kewirausahaan pada zamannya. Peluang usaha yang dimaksud ini adalah bagaimana seseorang pengusaha mendesain produk sekreatif mungkin agar menjadi ciri khas yang tidak dapat dimiliki oleh pesaing sehingga usaha tersebut dapat berkembang secara pesat. Pada industri era 4.0 terdapat pula 5 teknologi yang menjadi pilar utama di sebuah industri siap digital ini. Di antaranya 1, Internet of Things atau IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputer, mekanis, dan mesin digital dalam satu terhubungan. Untuk menjalankan fungsi ini harus melalui jaringan internet tanpa memerlukan lagi interaksi antar manusia atau interaksi manusia dengan komputer. Di dalam sistem terdapat 4 komponen penting yaitu perangkat sensor, konektivitas, pengelolaan data, dan antarmuka pengguna. Yang kedua, Big Data. Sesuai dengan namanya, Big Data berarti menggambarkan sebuah data yang besar dan terstruktur maupun tidak terstruktur. Hal ini memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan tujuan agar bisa mengambil keputusan di dalam organisasi atau perusahaan dengan baik. Yang ketiga, Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan seperti manusia dan bisa juga diatur oleh manusia. Sistem kerjanya adalah dengan cara mempelajari data yang masuk atau diterima, kemudian dianalisis dan semakin baik dalam membuat prediksi. Yang keempat, Cloud Computing. Teknologi ini menjadikan internet sebagai
pusat pengelolaan dan dapat aplikasi di mana semua pengguna komputer diberi akses untuk login menggunakan code untuk mengkonfirmasi melalui internet. Yang kelima, addictive manufacturing. Hal ini merupakan terobosan baru di bidang manufacturing dengan memanfaatkan mesin cetak 3 dimensi printing. Suatu gambar desain digital yang dibuat melalui komputer diwujudkan menjadi yang nyata dengan ukuran dan bentuk yang telah ditentukan. Teknologi ini mampu memproduksi lebih banyak dari biasanya dan dapat memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan menggunakan teknologi manufacturing yang tradisional. Berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat dimanfaatkan oleh orang-orang dalam melakukan bisnisnya. Mereka memanfaatkan peran media sosial sebagai sarana pemasaran dari produk yang ditawarkan. Nah, apa sih sebenarnya digitalpreneur itu? Digitalpreneur merupakan jenis wirausahawan yang menggeluti bisnisnya melalui jaringan internet sebagai tempat jual beli produk barang dan jasa mereka berbasis online. Profesi ini dapat menjadi sumber pendapatan pasif atau website aktif untuk menjual barang dan jasanya. Digital entrepreneur juga dapat menghemat uang yang harus dikeluarkan untuk ruang kantor dan menggantinya dengan bekerja secara remote. Dutot dan Van Horn mengusulkan model proses untuk pengembangan model bisnis di mana digital wirausahawan memanfaatkan teknologi digital untuk berjejaring berbagai jenis pemangku kepentingan dan belajar tentang tuntunan pelanggan untuk inovasi. Terdapat beberapa cara untuk membangun bisnis digital atau digital entrepreneurship yang sukses. Yang pertama, menciptakan toko online, membuat sebuah website atau platform sebagai sarana transaksi pembelian atau penjualan produk secara online. Menekuni bisnis afiliasi. Afiliasi adalah kegiatan memasarkan barang milik orang lain dengan imbalan berupa komisi. Yang kedua, menjadi YouTuber, menawarkan suatu program yang menyajikan konten menarik di akun YouTube. Di bisnis dropship atau dropshipper adalah bisnis digital yang menjual suatu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang, hanya memiliki kemampuan penjualan. Marketer digital entrepreneurship bertugas sebagai penghubung antara penjual dan pembeli barang. Digital entrepreneurship blogger memiliki blog dengan konten menarik yang mampu mendatangkan pengunjung, menyewa space ruang di blog. Digital entrepreneurship Instagram influencer. Syaratnya hanya akun Instagram dengan jumlah followers yang banyak sehingga menjadi seorang influencer. Nah, dari penjelasan yang kami sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin canggihnya industri pada era 4.0 ini membuat kita harus semakin maju dalam menghadapi lajunya teknologi. Perubahan mengenai digitalisasi ini pastinya sangat berpengaruh kepada para trainer dan sistem bisnisnya. Ide bisnis pada era ini sangat semakin beragam dan tentunya cara berbisnis mereka pun juga ikut berkembang. Sekarang para preneurship dapat berjualan melalui rumah dan bermodalkan internet serta smartphone yang memadai. Dengan mudahnya, penjual dan pembeli dalam berinteraksi membuat ide bisnis berbasis media sosial ini memiliki banyak peminat. Munculnya ranah baru yang diciptakan sebagai dampak industri adalah lapak yang dulunya hadir sebagai tempat bertemunya antara pihak penjual dan pembeli. Namun dengan adanya industri 4.0 ini dapat membuat penjual secara tak nampak secara nyata keberadaannya dan dapat dirasakan oleh halayak. Ranah dalam konteks ini tidak terbatas dan bisa menjalin kerjasama startup yang kiranya dapat membantu proses pengembangan produk yang dimiliki oleh para digital trainer. Ada baiknya kita menggunakan kecanggihan dari era 4.0 ini dengan bijak sebab perkembangan sini sewaktu-waktu bisa menyebabkan masalah besar jika kita tidak dapat mengontrolnya.